Saya rekam. Oke, baik teman-teman semuanya. Hari ini kita diskusi tentang kemampuan komunikasi dengan saya, Dr. Patisina, untuk pengampu komunikasi bisnis ya, teman-teman semuanya. Nah, kemarin kita sudah diskusi beberapa hal ya, tentang komunikasi. Nah, hari ini kita akan diskusi tentang bagaimana kita berkomunikasi menggunakan kemampuan verbalnya kita. Jadi teman-teman semuanya, kemampuan verbal ternyata nantinya itu akan memberikan ini ya dampak positif ya, terhadap lawan bicara kita. Jadi ketika nanti teman-teman menggunakan membangun kesamaan dengan temannya atau dengan yang lainnya dengan kemampuan verbal menyamakan dari segi verbalnya, ini akan mampu membantu temannya, membantu kita dekat dengan orang lain. Nah, salah satu adalah yang perlu teman-teman pahami bahwa di dalam komunikasi kita itu akan selalu menggunakan panca indera kita. Panca indera kita itu apa? Panca indera kita itu ya berarti yang terkait dengan visual, auditori, kinestetik, olfaktori, gustatori. Ini adalah panca indera yang kita gunakan. Ini adalah bentuk saluran komunikasi kita dengan lawan bicaranya kita. Mungkin dari mahasiswa semuanya atau Bapak dan Ibu atau Mbak ya semuanya ada yang tahu apa itu yang dinamakan dengan visual. Boleh di chat, boleh langsung ngobrol juga boleh. Ada yang tahu apa itu yang dinamakan dengan visual? Menggunakan media digital, Pak. Menggunakan media digital. Oke, ada lagi? Ada lagi, teman-teman? Visual adalah hal yang dapat dilihat, Pak. Hal yang dapat dilihat. Oke, ada lagi? Visual adalah hal yang dapat dilihat. Oke. Ada lagi, teman-teman? Ya, selain hal yang dapat dilihat, apa lagi? Muhammad Iqbal? Penggambaran yang terbaca oleh mata. Oke. Visual adalah satu gambaran yang dapat menjelaskan. Oke. Agus Indrawan? Tadi saya udah jawab, Pak. Oh, tadi yang Media jawab. digital. Oh, itu Agus ya. Oke, baik. Anggi Dwi Kurniawati. Iya, Pak. Gimana? Visual itu apa? Sebuah konsep komunikasi yang dapat dilihat oleh Sebuah mata. konsep komunikasi yang dapat dilihat oleh mata. Oke. Kalau auditori itu gimana itu? Anis Fuadi. Kalau itu pas kalau menurut saya lebih ke suara sih Pak, kalau audio itu auditori. Auditori itu lebih ke arah lebih suara. lebih lengkapnya kalau auditori kurang tahu Pak. Cuma kalau dari kata-katanya itu ngarah ke suara gitu. Suara ya. Berarti lebih ke arah suaranya. Oke. Aditya Romana. Menurut saya komunikasi yang menggunakan indera pendengaran, Pak. Menggunakan indera pendengaran ya, sesuai dengan namanya auditori ya. Jadi pendengaran ya. Oke, kita lanjut. Yang kinestetik, Alvirio. Ya Pak. Ya,
Kalau komunikasi menggunakan kinestetik itu gimana? Kinestetik itu berarti itu Pak, dengan gerakan. Gerakan. Ya, gerakan tangan. Enggak gerakan tangan aja. Mirip ini ya, non verbal ya, gerakan-gerakan. Jadi kalau ada orang, jadi ternyata komunikasi non verbal itu multi tafsir ya. Jadi kalau ada orang nunjuk, ini non verbal nih. Bagi orang-orang tertentu karena ada subjektif pengalaman experience-nya orang, wah kamu nggak boleh gini-gini kan orang. Gitu ya. Ini namanya kinestetik ya. Jadi ada komunikasi gerakan ditambah dengan komunikasi rasa ya. Oke, ada lagi tadi apa ya? Olfaktori. Nah, kira-kira gimana itu? Randy Rito Sutanto. Randy Rito Sutanto. Ya. Oke, kita lanjut. Arvin. Aburoh sebenarnya. Ya Arvin. Ya, Pak. Iya, gimana tuh? Kalau komunikasi secara olfaktori itu gimana? Dengan indera penciuman, Pak. Penciuman. Oke. Darul Anisa, Nur Haisanah. Gustatori itu gimana? Elang Putra. Gustatori itu Gustatori. mungkin dengan indera pengecapan, Pak. Indra pengecapan. Ya. Jadi ternyata kita itu berkomunikasi dengan panca inderanya kita ya. Jadi teman-teman semuanya, ketika kita mampu berkomunikasi dengan panca inderanya kita, ya, ini kita akan jauh lebih mudah dekat dengan orang lain. Ya. Coba saya kasih contoh ini ya, sebuah video bagaimana komunikasi bisnis itu masuk ke ranah penjualan ya. Sebentar, saya lihat videonya ya sebentar ya. Silakan ditonton sebentar videonya. Dan ini ya, jelas nanti ya suaranya ya. Apa iya dengan mencabut? Ulang ya. Hey guys, ayo berpikir jernih. Apa iya dengan mencabut diri es batu, rasa lemon, dan gelembung bisa seenak dan senyegerin segelas Sprite? Boleh aja dicoba, tapi nyatanya susah. Kamu itu tidak penting. Nyatanya, kamu jadi nontonin iklan ini selama lebih dari 20 menit. Jadi harus Sprite. Nyatanya nyegerin. Saya ulang lagi ya, sekali lagi ya. Hey guys, ayo berpikir jernih. Apa iya dengan mencampur diri es batu, rasa lemon, dan gelembung bisa seenak dan senyegerin segelas Sprite? Boleh aja dicoba, tapi nyatanya susah. Tidak penting. Nyatanya kamu jadi nontonin iklan ini selama lebih dari 20 menit. Jadi harus Sprite. Nyatanya nyegerin. Oke. Hey guys, ayo berpikir jernih. Apa itu? Ya, kira-kira dari iklan tersebut, ya, kira-kira dari teman-teman semuanya dari iklan tersebut apa nih cerita tentang apa sih iklannya? Boleh, Fitriana? Fitriana ini tentang apa ceritanya? Lalu, orangnya adakah? Tentang iklan itu. Ya, iklan itu kalau secara komunikasi ceritanya apa? Rasa dari minuman Sprite. Oke. Kalau bahasa yang digunakan Yahya ini, tadi siapa ya? Yang tulis data. Yahya. Halo, Mas Yahya. Halo, Pak. Keunggulan rasa dari minuman Sprite. Kalau bahasa yang Mas Yahya gunakan ini bahasanya apa nih? Kinestetik kah? Visual, auditori, olfaktori, atau gustatori? Auditori, Pak. Keunggulan rasa.
Kalau pengian rasa itu lebih ke pengecapan ya, berarti gustatory, Pak. Gustatory sama kinestetik ya. Kinestetik itu rasa juga. Oke. Teman-teman sambil lihat nih chatnya teman-teman ya. Nah, ini ada Mas Randy Rito ya. Auditory mengandalkan pendengaran sebagai ini tadi ya. Oke. Lisa Ignacia, mana orangnya? Halo, Mbak Lisa? Oke. Iya, Pak. Menggambarkan kesegaran dari minuman Sprite. Nah, ini kalau bahasa yang digunakan oleh Mbak Lisa ini dia komunikasinya visual, auditory, kinestetik, olfaktori atau gustatory. Mbak Lisa nggak usah jawab ya, yang lain, teman-teman yang lain. Ayo, siapa? Abu Rahmat? Oke. Alfirio? Aditya Romana. Orangnya mana? Hilang kah? Aji Barokah. Namanya bagus. Halo? Suaranya masih ada kah di sini? Arvin Ardana. Ini saya sambil ngabsen ya. Kalau nggak ada orangnya berarti nggak ada ya orangnya. Arvin Ardana. Ada? Ya, ada. Iya. Mas Arvin, ini Mbak Lisa ini nulis menggambarkan kesegaran dari minuman Sprite. Nah, ini bahasa komunikasinya visual, auditory, kinestetik, olfaktori atau gustatory. Auditori, Pak. Dari mana tahunya auditori? Soalnya kan itu mendengarin toh minuman ini segar, enak. Ini bikin semangat gitu. Tulisannya Lisa ini loh. Menggambarkan kesegaran dari minuman. Nah, kira-kira bahasa yang digunakan seperti ini. Ini cara komunikasinya Lisa itu seperti apa? Visual, auditory, kinestetik, olfaktori atau gustatory. Ini Lisa ada nulis ini, namanya menggambarkan kesegaran dari minuman Sprite. Oh, visual, Pak, berarti. Iya, dari mana taunya visual? Menggambarkan. Iya, benar sekali. Visual ya. Terus kalau kesegaran itu apa? Apa yang dirasa ya, berarti kinestetik ya, segar gitu ya. Nah, jadi Lisa ini bahasa komunikasinya adalah visual kinestetik. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi teman-teman dengan memahami bahasa itu kita akan tahu cara nantinya kita berkomunikasi dengan lawan bicaranya kita. Baik, kita lanjut ya materinya. Nah, jadi teman-teman semuanya, ya, kalau bahasanya itu adalah bahasa visual, ya, kita cek bawah ya. Visual itu pasti nanti akan menggunakan kata-kata seperti melukiskan, membayangkan, melihat, cerah, kabur, dan lain-lain. Sedangkan auditori itu ada suara, bisikan, teriakan, merdu, mendengarkan, dan sebagainya. Kinestetik itu ada halus, hangat, panas, menggenggam, merasa. Nah, ini kalau seperti ini berarti dia kinestetik. Kalau olfaktor itu ciuman ya, wangi, harum, aroma. Nah, kalau gustatori nanti rasa, pahit, kecut, dan sebagainya. Nah, masing-masing orang ketika berkomunikasi dengan lawan bicaranya, apakah nanti digunakan untuk komunikasi bisnis yang seperti tadi, video tadi menggunakan kelima panca indera. Ya, makanya komunikasinya lebih persuasif, lebih menarik orang lain, ya, lebih memaksa orang lain tanpa sadar mendengarkan, ya, walaupun hanya 20 detik. Tapi selama 20 detik itu
kita dimasukkan ke ini seluruh panca inderanya kita. Ya, jadi yang visual ya dapat, yang auditori ya dapat, yang kinestetik ya dapat, olfaktori ya dapat, gustatori ya dapat. Jadi nanti teman-teman semuanya, kalau teman-teman membuat iklan, iklan itu sebaiknya, ya. Jadi kalau teman-teman nanti buat iklan, iklan yang baik adalah iklan yang menggunakan kelima panca indera ini. Sama nanti ketika teman-teman nanti mau presentasi bisnis, usahakan minimal 3 ini. Nah, ya. Ini minimal. Ya. Apa? Minimal ya visual, auditori, kinestetik. Jadi kalau nanti mau presentasi bisnis, ada contohnya, dokumennya, warna-warni dan sebagainya, gitu ya, sesuai dengan calon nasabahnya kita. Yang kedua nanti bagaimana cara kita menyampaikannya, ini auditori. Nah, bila perlu, ya kalau pemain kita ada itu contoh yang bisa mereka pakai, nah itu nanti untuk yang kinestetik. Nah, gitu ya. Olfaktori, gustatori dalam komunikasi itu sehari-hari itu cenderung nanti ke kinestetik. Ya. Tapi kalau kita bikin iklan, nah, usahakan ini semuanya ada ke 5 ini. Ini harus ada visual, auditori, kinestetik, olfaktori, gustatori. Nah, kenapa demikian? Karena masing-masing orang punya saluran komunikasi yang berbeda-beda. Seperti tadi, ya. Ada temannya bilang begini, itu menggambarkan, Pak. Yang auditori akan bilang nggak menggambarkan. Tadi saya mendengar, Pak. Ya. Yang kinestetik akan mengatakan, wah tadi kan ada gelembung-gelembung, ya, terus ada sesuatu yang menyegarkan di siang hari, ya, nah, bisa dia menafsirkan yang berbeda. Nah, di sini adalah peran komunikasi tadi. Jadi masing-masing orang akan memiliki komunikasi yang berbeda-beda. Ya, ini setiap orang akan berbeda. Terus bagaimana cara mengetahui bahwa ya, selain dari komunikasi verbal, selain dari kata-kata yang mereka ucapkan, bagaimana kita tahu bahwa mereka itu adalah visual, auditori, kinestetik, olfaktori. Nah, itu bisa kita lihat dari nanti pola gerak matanya. Ya, jadi kalau matanya itu jika berpikir itu ke kanan atas atau mengingat itu ke kiri atas, itu berarti orang tersebut cara berkomunikasinya adalah menggunakan visual. Jadi kalau nanti teman-teman itu berbisnis, ketemu dengan orang yang visual, dia lebih suka kalau kita tuh membawa contohnya. Ada kelihatannya. Kalau proposal ya berarti proposalnya itu warnanya bagus. Gitu ya. Itu ya. Jadi kalau proposal warnanya bagus. Tapi kalau orang itu auditori, itu butuh penjelasan dari kita. Jadi kita tuh harus menjelaskan dengan penuh, dengan sungguh-sungguh, meyakinkan. Nah, ini untuk orang-orang yang auditori. Sedangkan untuk orang-orang yang kinestetik itu lebih suka itu melakukannya. Seperti misalnya kalau ada penjualan mobil gitu ya. Nah, terus kalau orang visual itu kan cukup lihat bentuk mobilnya. Paling-paling nanti lihat brosurnya. Nah, ini orang-orang visual. Tapi ketika dia auditori itu pasti ada nanti yang SPG-nya atau yang sales-nya itu yang meyakinkan kita. Jadi kita tuh benar-benar nanti diyakinkan. Nah, namun yang kinestetik pasti nanti akan ditawarkan seperti ini. Pak Asun atau Pak Arvin nanti tanggal 30 Oktober ada test drive. Mau nggak ikut? Nah, itu untuk orang-orang yang kinestetik. Kenapa? Karena orang-orang kinestetik itu pakai dulu. Duduk nyaman, harum baunya ruangannya, nyaman dipakai. Ya. Nah, itu nanti untuk orang-orang yang kinestetik. Jadi mereka melakukan. Nah, jadi oleh karena itu teman-teman nanti ketika presentasi bisnis itu coba dicek gitu. Kliennya kita itu mana tipikalnya? Apakah visual, auditori, apa kinestetik? Yang pertama dicek dari bahasa yang dia gunakan. Ya. Kalau pas telepon kan teman-teman nanti pas telepon. Nah, nanti kita cek bahasa yang dia gunakan. Kalau kita bisa ketemu, baru kita cek pola gerak matanya. Jadi ketika dia berpikir atau mengingat, coba dicek. Kalau ke atas visual, ke samping kiri itu auditori, ke bawah itu adalah kinestetik.
kinestetik. Paham ya sampai sini ya teman-teman ya? Oke. Sekarang kalau paham, sekarang saya minta ada satu orang, mungkin Wayan mungkin, Wayan masih ada kah? Halo, Mas Wayan? Wayan, masih ada kah? Wah, Anis Wadi. Oke. Oke. Nah, teman-teman, saya mau minta Mas Anis Wadi cerita tentang pengalamannya kuliah di Amikom. Coba teman-teman dengarkan kata-kata yang dia ungkapkan, predikat yang ungkapkan. Apakah dia itu visual, auditori, apa kinestetik ya. Boleh teman-teman lihat dari bola matanya, tapi kalau ini dia nggak tahu kita ya, apakah dia layar yang di bawah apa di atas, kita nggak ngerti sebenarnya. Tapi kita coba mendengarkan atau cara dia berkomunikasi, terus kita cek nih, dia banyakannya visual, auditori, apa kinestetik, olfaktori atau gustatorinya. Oke, paham ya? Kalau paham, sekarang Mas Anis, boleh dong ceritakan ke kita nih, kira-kira menurut Mas Anis, bagaimana nih pengalaman kuliah di Amikom? Jangan-jangan belum pernah kuliah di Amikom apa offline ya? Online semua ini. Ya. Oke, monggo silakan Mas Anis ceritakan ke kita pengalamannya bagaimana nih berkuliah selama kuliah di Amikom. Monggo silakan. Oke, pengalaman yang saya alami kuliah di Amikom ini itu selama kurang lebih 8 bulan, lebih ding 10 bulan. 10 bulan. Kita kuliah, iya, karena 2 semester tuh nggak habis, jadi kita ya perkira 10 bulan lah kita kuliah offline. Nah, pengalaman yang saya dapat itu pertama ya karena saya sendiri pindah ataupun merantau itu nggak ada keluarga di sana, maka itu menjadi daya dobrak saya sendiri untuk berrelasi. Saya sendiri yang menekankan untuk mencari relasi. Jadi ketika saya datang ke Jogja, ya saya bagaimana cara berkomunikasi dengan baik kepada warga untuk menerima saya sebagai pendatang baru. Nah, di situ dapat orang yang bisa mempercayai sehingga saya anggap keluarga saya. Oke, dari situ maka ada lingkungan dari teman-teman di perkuliahan di Amikom. Di perkuliahan Amikom sendiri saya mencari teman. Untuk pertama masuk, saya menyapa semua orang yang ada di samping saya. Karena untuk memperkenalkan sekaligus mengenal orang itu. Karena ketika kita sudah tahu orang itu, maka kita untuk ngobrol selanjutnya lebih enak. Jadi untuk diawali terlebih dahulu. Kemudian dari situ banyak teman-teman yang emang yang dikira awalnya baik, tapi kelamaan kok ngarahnya ke samping kiri, maksudnya lebih tidak sesuai apa yang saya bayangkan pada awal pertama ketemu. Nah, dari situ maka cukup. Oke, cukup. Baik. Teman-teman, kira-kira nih Mas Anis Fuadi ini tipikal yang mana nih? Visual, auditori, kinestetik, olfaktori, atau gustatori? Oke, ada yang Kinestetik, Pak. Kinestetik, Yahya kinestetik. Ada lagi yang lain? Mas Yahya, dari mana Mas Yahya tahu beliau menggunakan tipikalnya kinestetik? Dari ini Pak, kata-kata predikat yang dia pakai. Kata-kata. Contohnya tadi yang mana? Kayak apa ya? Mencari, terus mengenalkan, ya semacamnya itu. Jadi saya kira yang paling tepat hubungannya sama kinestetik ketimbang visual, auditori atau yang lain. Oh, betul. Baik.
Oke, yang Visual, lainnya Pak. Visual. visual, Mas Randy visual. Mas Randy atau siapa nih? Mas Agus Saya, ya? Pak. Oke, Mas Agus. Oke, dari mana nih Mas Agus tahu bahwa orangnya visual? Nah, dia ngeliat temennya, Hmm, pas nilai temannya itu, Pak. oke. Ternyata nggak sesuai sama penilaian matanya, Pak. Oh, oke. Tidak sesuai dengan penilaian matanya ya. Iya, Pak. Dia bilang begitu tadi ya? Ya, seenggaknya apa sih, Pak? Nggak sesuai sama yang dia awal lihat gitu, Pak. Ah. Nah, baik ya, visual. Oke, ada lagi? Yang lain? Agus tadi ya, Agus Indrawan ya. Oke. Ada lagi yang lain? Vincent. Mas Vincent Julio Santoso. Wah. Visual dan kinestetik. Visual dan kinestetik. Wah. Dari mana nih Mas Vincent tahu beliau visual dan kinestetik? Pandangan mata dan gerakan. Oh, gerakan dan pandangan mata. Oke. Kalau dari kata-katanya, kata-kata yang mana nih yang dia pakai? Ada yang tahu, Mas? Oke, nggak apa ya. Lucky Hananto. Tadi suaranya seberapa dengar? Oh, nggak terlalu dengar. Iya, Pak. Oh, kurang dengar ya. Oke, baik. Muhammad Arif Budi. Coba ya. Iya, itu temannya gimana tadi? Mas Anies Puadi tadi. Gimana, Pak? Tadi Mas Anies sudah ngobrol. Kira-kira nih dari Mas Fuad sendiri, Mas Arif Budi, itu tipikalnya Mas Anies Puadi ini yang mana? Visual, auditory, kinestetik, atau olfaktori? Mungkin ini, Pak. Karena penglihatan mungkin visual ya. Penglihatan visual, ya oke. Gitu. Nah, oke, baik. Kita tanya aja Mas Anies Puadi. Ya. Mas Anies Puadi yang mana? Tipe kali yang mana? Visual, auditori, apa kinestetik? Nggak tahu malahan diri sendiri ya. Ya, nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Ya. Jadi tadi saya sudah apa? Jadi bahasanya yang digunakan Mas Anies Puadi itu memang ada visualnya. Beliau juga ada auditorinya. Nah, dari mana auditori? Beliau tadi mengatakan ada obrolan-obrolan, kalau nggak salah ya. Ngobrol. Nah, itu kan kata-kata ya, obrolan ya. Itu auditori. Nah, tapi kalau ada yang tadi lihat matanya, nah, kalau saya tadi nggak sampai lihat, saya cuma fokus di ini tadi ya, kata-kata yang dia gunakan. Ya. Jadi memang ada visualnya, terus ada auditorinya. Nah, ini yang kinestetik tadi saya belum ini ya, mungkin terlewat saya nggak tahu ya. Tapi yang saya dengar tadi ada obrolan, terus ada yang visual, yang kinestetik mungkin juga ada, tapi saya tadi nggak mendengarkan ya dengan ini ya, dengan jelas ya kata-katanya. Oke, baik teman-teman semuanya, saya coba panggil, saya minta 3 orang. Siti Salima ada? Ada, Pak. Ada, oke. Elang Putra ada? Hadir, Pak. Oke. Asun Valentinus ada? Ada. Ada suara nggak? Baik, jelas. Oke, baik untuk Siti Salima, Elang Putra sama Asun Valentinus ya. Ini kita ada permainan games ya. 3 orang ini, untuk 3 orang ini. Ada Elang tadi, Asun sama Siti Salima ya. Nah, ini ada permainan. Nah, nih.
Oke. Nah, permainannya seperti ini, Mas Asun, Mbak Siti sama Elang ya. Kalau bisa open kamera ya. Ini lagi di jalan atau di mana? Kalau di pakai rumah. kamera pindah HP, Pak. Oh gitu. Ya, enggak apa-apa. Yang bisa saja. Oke, ini. Jadi kita permainnya seperti ini, teman-teman. Ya. Jadi ini ada kata-kata visual, auditory, kinesthetic, olfactory, gustatory. Nah, nanti yang mulai pertama nanti Elang ya, Elang Putra. Ya. Silakan ambil dari sini kata-katanya. Boleh banyak, boleh satu, boleh dua. Nah, namun nanti setelah Elang nanti Siti, setelah itu nanti Asun. Ya, jadi nanti modelnya begitu. Ini Asun ada dua ya? Ya Pak, saya pakai ini biar bisa merah. Oh siap, nggak apa-apa. Oke, permainnya begini. Nanti misalnya saya jadi Elang pertama ya. Saya ceritanya seperti ini teman-teman. Saya bilang gini, Mbak Siti sama Asun, dulu kemarin saya lagi jalan-jalan ke Malioboro. Nah di Malioboro saya melihat, nah berarti ini katanya ini ya, visual ya. Saya melihat banyak orang sekali di sana. Banyak orang berdesak-desakan. Ada nggak desak-desakan ini? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Desak-desakan. Selain berdesak-desakan, baunya amis. Ada amis nggak sini? Nggak ada pula ya? Amis. Baunya amis. Anyir. Baunya anyir. Nah, misalnya saya berhenti sampai situ. Berarti kata-kata yang saya gunakan itu adalah melihat sama anyir. Misalnya gitu ya. Nah, Siti Salima nanti boleh menggunakan visual, boleh menggunakan olfactory. Boleh nanti dari sini ngambilnya sembarangan, boleh ngulangi yang ini juga boleh. Boleh yang ini. Misalnya Siti Salima bilang begini langsung, oh iya Pak Pati, saya juga ke Malioboro kemarin. Selain anyir, banyak di sana bau busuk gitu. Misalnya gitu ya. Berarti ngambil ini dulu baru ke sini. Nah, gitu ya. Jadi atau misalnya, oh iya saya ke Malioboro juga. Di sana itu selain saya melihat banyak orang, tapi juga ada wanita-wanita cantik. Kok Siti Salimah melihat wanita cantik ya? Tapi nggak apa. Wanita-wanita cantik. Terus pemandangan di sana tuh jelas, terang. Boleh diborong, boleh ya. Silakan. Sampai sesukanya. Habis itu berhenti. Paham ya sampai sini ya? Jadi Elang duluan. Nanti tolong. Nanti saya tunggal lingkar-lingkar saya. Saya membantu melingkarnya. Nanti silakan nanti lanjut habis Elang, Siti, habis Siti nanti Asun. Sampai sini paham ya? Oke, ini caranya kita bagaimana kita nanti menyesuaikan dengan lawan bicara kita. Nanti kalau kita sudah mahir ini, itu enak berteman. Misalnya saya ketemu Siti, saya lihat, oh ternyata Siti ini orangnya visual ya. Udah saya ngomongnya bahasa visual saja. Oh ini saya Siti, oh ketemunya orangnya verbal ya. Sudah saya ikuti dia bahasa verbal. Jadi kita nanti akan fleksibel. Nah itu akan jauh lebih mudah banyak temannya. Kenapa? Karena kita mudah. Kalau nggak begitu, misalnya gini, Elang akan bilang gini, menurut pandangan saya, misalnya Elang bilang gini, Mas Asun, satu dimatiin. Yang mana gitu? Oke, udah. Supaya bunyi. Oke. Masih ya? Enggak, udah Pak. Udah ya. Kalau gini suara saya keras ya? Keras. Jelas nggak kalau gini? Jelas, Pak. Teman-teman kalau suara saya begini jelas nggak? Jelas Pak. Jelas. Ada feedback, Pak. Halo, suara saya jelas? Nah, aman Pak. Aman ya? Gimana Mas Asun? Saya jelas juga. Halo? Halo, ya baik kalau jelas. Ya kamu Wafi. Yuk kita mulai ya. Jadi teman-teman kita mulai dari Elang Putra dulu, nanti baru Siti, baru Asun ya. Oke yuk mulai silakan. Saya bantuin melingkar. Pak, suaranya double, Pak. Double ya. Bentar. Ini kayaknya dari Asun, Pak. Iya makanya. Ini bagus dia. Berarti ada yang satu harus dimatiin Mas Asun.
Tapi nggak tahu yang mana nih. Kamera cuma satu ya nih. Iya ini. Udah sip, udah. Oke, yuk. Monggo, Mas siapa tadi? Duluan. Mas Elang, ayo. Berarti bebas ya, Pak? Bebas dari mana? Kalau yang pertama tuh bebas, yang kedua harus yang mengikuti nanti. Pak, saya mau tanya dulu, Pak. Nah, gimana Mbak Siti? Misalnya yang pertama Elang pakai yang olfactory, berarti nanti saya ngikutin. Iya, harus ngikuti dulu. Misalnya Elang pakai bau. Nah, terus nanti Mbak Siti harus ada yang di sini boleh ini, boleh ini, boleh ini, boleh ini. Baru pindah. Oh ya. Nah, nanti kalau misalnya Mbak Siti nanti pindahnya ke dengar, berarti Asun dari sini mulainya. Oh ya. Gitu ya. Ini cara kita melatih komunikasi dengan teman-teman. Yuk, mulai. Sebentar, Pak, mau tanya lagi, Pak. Gimana? Ini satu kalimat atau seperti apa ya, Pak? Aduh. Boleh banyak kalimat. Jadi misalnya saya auditori dan tadi gustatori bisa ya, Pak? Boleh, bisa 1, 2, 3, 4, kemari pun boleh. Nah, kalau semakin banyak semakin bagus, supaya teman yang nomor 2 bebas nanti ngambilnya. Oke, yuk mulai. 1, 2, 3, silakan. Jadi kemarin saya berdiskusi dengan teman saya. Nah, diskusinya itu tentang makanan. Makanan yang kita makan itu mempunyai aroma yang sedap dan juga rasanya yang manis. Sudah cukup. Yuk lanjut Siti. Boleh ini bebas nih, auditori, olfaktori, gustatori. Yuk bebas. Menarik dia nih ya. Yuk lanjut Siti. Saat malam minggu saya pergi bersama teman saya di sebuah pusat kota dan kami melewati sebuah rumah makan. Di sana saya merasa menghirup bau yang sangat pedas. Lalu akhirnya kami membeli makanan tersebut dan ternyata makanannya itu sangatlah empuk. Sangat empuk. Empuk itu mana nih? Oh ini. Ayo Mas Asun ya. Nah, jadi boleh kinestetik, boleh faktori, boleh gustatori, ya bebas. Waktu saya pergi berjalan-jalan, saya melihat. Sebentar, Mas Asun harus ke sini dulu, harus kinestetik, olfaktori, gustatori dulu. Nggak boleh ke sini dulu ya. Nanti. Ya. Ulang. Ya. Dari mana Pak? Dari tengah ini dulu kah? Ya, Mas Asun fokusnya di kinestetik, olfaktori, gustatori, bebas yang di sini. Oh. Ya. Kalau melihat nanti. Setelah ini baru boleh pindah. Ya, waktu jalan-jalan ke Malioboro, apa tadi? Oh, enggak. Waktu saya berjalan-jalan, saya menemukan sebuah buah dan saya menyentuh bau. Terus? Bau asin. Bau asin. Malah ke sini ya. Boleh pindah kok tadi ke sini Mas Asin. Yang penting sudah ada satu boleh pindah. Ayo lanjut Mas Elang. Masih di kinestetik gustatori. Katanya putus-putus ya, Pak. Oh, putus-putus. Oh, ya, lanjut kalau gitu Siti. Baik, Pak. Tadi di kinestetik sama
Gimana Pak? Boleh diulangi? Ya, tadi Asun sampai di sentuhan empuk dan asin. Nah, yuk lanjut. Bentar Pak. Saat saya sakit, saya meminum obat yang rasanya sangat pahit. Pahit. Lalu saya mendengar Oke, saya mendengar. nasihat dari perawat yang cantik Oke. untuk segera meminum air. Untuk segera meminum air. Oke, baik. Yuk lanjut. Bebas ya. Nah, ini bebas nih sudah nih. Bisa gustatory, auditory, sama visual. Yuk Asun. Lanjut. Pak. Ya. Udah bisa nih ke visual nih. Ya. Waktu saya bercakap dengan kawan saya, Oke. saya melihat orang Oke. sedang sedih. Nah, sedang pedih. Oke. Ya. Cukup? Pedih. Lanjut? Masih lanjut? Ya, silakan aja kalau masih lanjut. Udah itu aja dulu. Oh, sudah. Oke. Ayo Mas Anis Fuad, lanjut. Mas Eko tadi apa? Elang lagi apa? Ayo. Apa tadi Pak? Nyampaikan Pak? Visual, beliau Mas Asin tadi sudah melihat, bercakap. Apa suaranya? Mas apa? Asin di mute dulu. Nah, sip. Yuk lanjut. Tadi Mas Asun sampai visual, auditory, kinestetik. Nah, kamu tinggal lanjut aja, bebas dari mana. Oke. Masih melihat ya Pak tadi? Ya, apa aja? Melihat, bercakap, pedih. Nah, nih Mas Asun tadi sampai di situ. Beda cerita apa kan ini Pak? Beda, bebas. Yang penting oh, kita bisa menghabiskan kata-kata yang ada di sini. Ini masih banyak ini. Oke. Ya. Oke. Ketika saya melihat ikan, situ banyak ikan yang berwarna-warni. Warna-warni, berwarna. Kemudian saya mencoba menyentuh tempatnya. Menyentuh, sudah. Menyentuh tempatnya, tetapi menyentuh tempatnya sampai asin. Tetapi, oke. Nah, ini untuk tempatnya. Ternyata tempatnya itu begitu mulus sehingga nyaman di tangan, dan juga ruangannya beraroma wangi, sehingga berasa nyaman. Ya, rasa nyaman. Oke, baik. Sip. Yuk, Siti lanjut. Sekarang bebas ya Pak, mau mulai dari mana? Ya, bebas ini. Kebetulan dia agak banyak ya. Saat siang hari yang terang, saya mendengarkan seorang berteriak dengan jelas. Berteriak dengan jelas. Udah, Pak. Udah. Yuk, Asun, lanjut. Ketika saya melakukan panggilan suara, orang tersebut mendengarkannya dengan fokus. Mendengarkannya dengan fokus. Oke. Cukup? Ayo, lanjut Anis. Pak Ade. Ayo, itunya masih unmute. Oh ya. Ayo.
Ulungin nah. Oke. Fokus kepada lebah yang setelah menyengat diri saya dan rasanya begitu sakit, menunjukkan bahwa tinggal ini bahwa habis disengat lebah jadi rileks. Bahwa gimana? Setelah disengat lebah jadi rileks. Oh, hilang Mas apanya. Yuk lanjut Siti. Yuk, Siti Salimah. Yuk, sekali lagi. Saat saya sedang rileks, saya ingin memakan roti yang kasar. Namun ternyata rasanya masam dan tengik. Masam dan tengik. Oh, sip. Yuk, Mas Asun, tinggal 1, 2, 3, 4, 5 lagi. Yuk. 6 nih ada. Itu susah lagi ini. Nggak susah. Ketika saya lagi ngumpul, saya mencium bau busuk. Lalu seketika suasana hening. Suasana hening, sip. Oke. Oke, tunggu dulu Pak. Oh ya, lanjut Siti. Siapa tadi lagi hilang nih? Nah, atau ayo. Oh ini Anis, ayo Anis. Lanjut dulu. Ada tinggal 1, 2, 3, 4. Vibrasi anjir, kecut. Vibrasi itu getaran. Oke. Nah, ketika saya berada di pasar, saya menemukan penjual ikan, yaitu ikan tawar, dan yang ketika saya berada di situ merasakan bau anyir. Satu lagi, tanggung. Ya, ketika berada di situ, saya merasakan suatu bencana alam sehingga bergetar di tempat atau vibrasi. Oh ya, baiklah. Baik ya. Ya, dicoba didekat-dekatin ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Terima kasih ya. Jadi memang kalau bukannya apa namanya representasinya kita, seperti tadi Mas Asun itu kan lebih ke arah visual auditory. Kalau visual dia cepet ya, gitu ya. Nah, dia cepet. Karena apa? Karena memang gaya komunikasinya visual auditory. Nah, begitu dia masuk ke kemari-kemari yang olfaktori, gustatori, dia harus mikir. Nah, gitu ya. Nah, tapi kalau kita sering nanti melatih seperti itu akan jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah. Kalau kita kadang-kadang memang kalau kita mendengarkan teman kita berbicara, itu kadang-kadang kita tertawa. Misalnya dia bilang gini, begitu dia keluar, dia bilang gini, kok pemandangannya cerah ya? Datang kata teman yang lainnya, emang ada gunung di sini pemandangan, kira-kira gitu ya. Memang ada pantai di sini pemandangan, gitu ya. Pasti bilang itu. Temannya pasti bilang begitu. Padahal dia hanya coba berkomunikasi sama temannya ketika keluar ruangan, ini suasananya tuh terang, ya, cerah, gitu ya. Misalnya gitu ya. Hangat, kalau umpamanya panas gitu ya, dan sebagainya. Tapi karena dia menggunakan visual, dia bilang pemandangannya cerah ya. Terus teman-teman yang lain akan bilang begini, seperti di pantai aja ada pemandangan. Seperti di gunung aja ada pemandangan. Padahal kita lagi berkomunikasi dengan teman kita, bahwa teman kita itu memang visualnya tinggi, maka dia akan menggunakan bahasa-bahasa visual. Kalau dia auditorinya lebih tinggi, maka dia akan menggunakan bahasa-bahasa auditori. Kalau dia kinestetiknya tinggi, maka dia menggunakan bahasa-bahasa kinestetik. Ya. Dan tidak ada yang salah. Nah, yang paling penting dalam komunikasi, baik itu komunikasi bisnis, komunikasi interpersonal, antarpersonal, yang paling penting adalah kita mengetahui lawan bicaranya kita. Suasananya bau tengi, suasana bau tengi, gimana begini ya? Suasananya bau tengi, gitu ya, kan nggak nyambung gitu ya. Tapi kalau dalam komunikasi kita udah tahu, oh berarti dia ini kinestetik
olfaktori gitu. Ya, jadi bukan dihina malah teman itu. Suasana kok bau tengi. Bau tengi itu misalnya ini malah diperjelas. Nggak perlu juga kita perjelas gitu ya dalam komunikasi. Kita hanya tahu, oh ternyata lawan bicara saya ini kinestetik ke olfaktori misalnya gitu. Jadi kalau saya nanti berkomunikasi dengan mereka, ya saya menggunakan bahasa-bahasa seperti itu. Oke, sampai sini paham ya dulu ya. Oke, kita lanjut materinya. Nah, nih, ciri-ciri yang lain apa? Ciri-ciri yang lain adalah dalam berkomunikasi teman-teman akan melihat seperti ini nih. Nah, ya kalau dia visual ke atas, kalau dia ke bawah itu kinestetik, kalau dia ke samping auditori. Nah, ternyata dalam komunikasi, ya teman-teman semuanya ya, ternyata yang lebih ke arah fisiologi, gerakan kita itu mempengaruhi lawan bicara kita itu 55%. Ya. Sedangkan tempo, volume, tone, dan sebagainya itu 38%. Nah, style komunikasi atau dialek kalau kita itu ya, itu 7% mempengaruhi lawan bicara kita. Nah, ya. Jadi kalau teman-teman ingin menjadi seorang komunikator yang hebat, maka teman-teman selalu melakukan afirmasi. Misalnya, saya adalah seorang komunikator yang hebat, yang mampu berkomunikasi dengan siapapun, dan mampu memberikan pengaruh positif terhadap setiap orang dan diri saya sendiri. Nah, ini adalah komunikasi afirmasi. Jadi kita selalu mengafirmasi ke diri kita bahwa kita itu adalah seorang komunikator yang hebat. Nah, nih ada sedikit ya. Jadi ada 6 pemberdayaan keyakinan seorang komunikator ya. Silakan ya, kalau mau dicatat boleh. Nah, yang pertama adalah setiap orang memiliki keunikan model dunia mereka masing-masing. Jadi kalau orang itu style komunikasinya berbeda dengan kita, ya itu wajar-wajar saja karena manusia itu unik. Nah, yang kedua, maka dari itu kita hormati cara mereka berkomunikasi. Bila perlu kita ikuti cara mereka berkomunikasi. Supaya apa? Supaya kita bisa dekat dengan dia. Yang ketiga adalah dalam komunikasi itu respon yang kita dapatkan. Jadi kalau teman-teman nanti itu berkomunikasi, tidak salah dan benar, tapi adalah respon. Nah, seperti tadi, misalnya ketika kita berkomunikasi, ternyata kok nggak diterima, diganti caranya. Kenapa? Karena tidak ada kegagalan dalam komunikasi, yang ada adalah umpan balik. Nah, jadi ketika kita komunikasi dengan lawan bicara kita, dan dia tidak mengerti, kita rubah gayanya. Misalnya kita menggunakan visual, ternyata dia tidak paham, dia bisanya auditori, ya udah kita rubah gaya kita ke auditori. Kalau dia nggak bisa auditori, ya kita rubah ke gaya kinestetik. Nggak bisa kita rubah ke gaya olfaktori. Nggak bisa kita rubah ke gaya gustatori. Nah, ini ya. Terus yang selanjutnya adalah pertentangan dengan lawan adalah tanda kurangnya kedekatan atau rapuh. Rapuh ini kurang dekat. Jadi kita harus dekat dengan lawan bicara kita. Cara mendekatinya bagaimana? Wafi itu sudah presentasi juga statik bisnis sama Bu Sri. Wafi diam. Dimatiin dulu Mas Wafi ya. Nanti lagi ya. Oke. Nah, teman-teman semuanya, jadi tidak ada kegagalan, yang ada hanya umpan balik. Terus pertentangan dengan lawan bicara adalah tandanya kurang kita dekat dengan dia. Jadi teman-teman semuanya, kalau teman-teman berkomunikasi dengan lawan bicaranya, ternyata lawan bicara kita itu tidak menerima kita. Itu berarti kita itu kurang dekat dengan dia. Nah, tugas kita adalah bagaimana membangun kedekatan dengan lawan bicaranya kita. Ya. Nah, yang terakhir adalah, tidak ada lawan yang bertentangan, yang ada kita yang kurang fleksibel. Nah, maksudnya apa kurang fleksibel? Maksudnya tadi, ketika lawan bicara kita menggunakan bahasa visual, ya kita coba mengikuti gaya bahasa visual. Nah, ketika dia kinestetik, ya kita coba mengikuti gaya kinestetiknya. Ketika dia auditori, kita coba dekati dengan gaya bahasa dia. Itu berarti kita fleksibel ya dalam komunikasi. Ya, ini jadi kita harus fleksibel nih dalam komunikasi ya, teman-teman semua ya. Nah, terakhir di pertemuan ini, ternyata ada bermacam-macam cara ketika kita mendengarkan. Jadi seorang komunikator yang hebat itu adalah ketika dia mampu mendengarkannya. Yang pertama, ketika orang itu mendengarkan itu modelnya cosmetic listening. Nah, cosmetic listening itu seperti ini contohnya. Jadi ada orang berbicara, kita tuh menatap wajahnya, tapi otak kita, pikiran kita, perasaan kita semuanya entah kemana.
melayang entah di mana lah. Tapi wajah kita melihat di orang itu. Nah, ini namanya cosmetic listening. Yang kedua, conversational listening. Conversational listening ini seperti ini. Ketika lawan bicara kita tuh berbicara, dia berbicara dengan, nah di kepala kita ini udah penuh dengan argumen-argumen. Jadi misalnya Mas Anies Fuadi cerita, terus di otak saya bilang begini, nggak mungkin itulah, masa itu sih? Wah, itu kita ngobrol dengan sendirinya. Nah, itu namanya conversation. Itu nggak bagus. Kenapa? Karena kita nggak akan fokus dengan teman apa yang lawan bicara kita bicarakan. Sehingga pada saat dia tanya, udah jelas Mas Anies, tadi kamu memang ngomong apa? Kenapa? Karena di otak kita ini penuh dengan bantahan-bantahan. Nah, itu nggak bagus dalam komunikasi bisnis apalagi. Jadi ketika kita komunikasi dengan orang lain, apalagi bisnis gitu ya, kita memang harus benar-benar mendengarkannya. Kenapa? Kalau enggak nanti pada saat dia sudah selesai cerita, kita baru malah tanya, tadi produk yang ini tuh seperti apa ya? Lu udah dijelasin tadi Pak, gitu. Gitu. Karena malah ditanya ulang gitu ya. Nah ini ya berarti kita tuh nggak fokus. Ya, kenapa nggak fokus? Ya tadi ternyata di dalam otak kita ini udah macam-macam tuh, udah aktif sendiri saja nih, ngobrol dia sendiri. Nah, minimal kita yang ketiga inilah, active listening. Active listening itu berarti kita menatap wajahnya, didengarkan dengan sungguh-sungguh, gitu ya. Telinga, kita mendengarkannya. Terus kalau kita nggak ngerti, kita tanya, gitu ya. Itu namanya aktif. Ya. Nah, paling bagus global listening. Kalau global listening ini berarti kita sudah menyiapkan hati, pikiran, perasaan kita untuk fokus dengan apa yang dia bicarakan. Nah, kalau udah sampai global listening ini udah luar biasa. Minimal kita sampai di active listening dulu. Ya. Lihat orangnya, dengarkan, nggak ngerti, tanya, ini udah aktif. Ya. Global itu udah melibatkan jiwanya, udah melibatkan hatinya, itu udah hebat gitu ya, global listening. Nah, kita berharap teman-teman yang di komunikasi bisnis ya minimal ya di nomor 3, nomor 4 inilah. Minimal. Di nomor 3, nomor 4. Ini udah minimal. Ya. Jangan yang di sini nih. Teman yang ngobrol lagi presentasi, dia lihat juga, tapi pikirannya entah di mana tuh. Nah, ini namanya ini. Itu kelihatan ya. Terus conversational listening, teman yang ngobrol, dia ngobrol juga dalam hatinya. Nggak masa bilang, nggak mungkin lah. Itu, nah itu ya, seperti ini. Nah, kita minimal yang di sini inilah. Kalau bisa aktif, bagus. Apalagi sudah melibatkan emosi, jiwa. Wah, ini luar biasa. Ini sudah global listening. Nah, kira-kira begitu ya. Terakhir, kalau mau tanya, silakan. Teman-teman, kalau ada yang tanya. Kalau enggak ada, ini ada tugas buat teman-teman. Nah, silakan dipoto aja ya. Sorry. Tugasnya diketik apa di foto penjelasannya, Pak? Tugasnya teman-teman silakan ketik boleh, nanti jawabannya. Ya. Boleh ditulis tangan, tapi nanti difoto, silakan. Ya. Nah ini ya, jadi tugasnya cuma 2 ini aja. Jelaskan dengan contoh apa yang dimaksud dengan cosmetic listening tadi. Yang kedua, jelaskan dengan contoh apa yang dimaksud dengan active listening. Nanti dikirim ke sini ya, patisina@amicom.ac.id. Ke sini aja ya, tolong ya, supaya nanti saya bisa kumpulkan ya. Teman-teman kirimnya ke sini saja. Formatnya nama, NIM, sama belakangnya komunikasi bisnis. Silahkan ditulis saja dulu, boleh. Nanti ngumpulkannya nanti aja. Setelah presentasi ini. Untuk kapan ini? tanggal berapa ya, Pak ya? Paling lama minggu depan. Jadi sebelum masuk sudah harus dikirim ya. Kalau bisa Ini sekarang ya. materinya di-share nggak nanti, Pak? Gimana? Materi? Materi Bapak tadi. Nanti apa yang kita diskusikan nanti saya masukkan ke YouTube dulu ya. Nanti teman-teman silakan ini